Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu fungsi di Excel, yaitu count. Count function adalah fungsi yang menghitung jumlah dari sel yang berisikan angka. Misalkan di sini saya punya data nilai siswa, dan di sini ada nomor, NISN, nama siswa, dan hasil UTS fisika. Nah, fungsi dari count itu adalah menghitung yang berisi angka. Misalkan di sini kita buat untuk menghitung berapa sel yang terisi angka dari nilai hasil UTS. Misalkan untuk menuliskannya tinggal sama dengan count, kemudian dalam kurungnya ini range dari countnya. Misalkan di sini dari D2 sampai dengan D35 misalkan. Ini akan keluar hasilnya di sini 34. Fungsi dari penggunaan count ini misal contohnya sehari-harinya, misalkan kita udah punya nilai, terus kita masukkan di daftar nilai, nanti terus dihitung yang sudah terisi berapa. Di sini ada jumlah 34 siswa, kemudian yang terisi 34. Nah, misalkan di sini ada salah ketik, misalkan terlewatkan atau kita kosongin aja, nah nanti akan terhitung cuma 33. Ingat, count itu cuma menghitung dari nilai yang berupa angka. Misalkan saya taruh di sini A, maka tetap nggak dihitung. Misalkan di sini B, akan berkurang karena yang dihitung cuma dalam bentuk angka. Lalu kita kembalikan datanya, misalkan di sini tadi 76 dan di sini kembali ke 83, maka jumlahnya akan tetap ke 34. Ada varian lain selain count, yaitu ada count if dan count ifs. Count if dan count ifs itu untuk menghitung yang memenuhi syarat. Misalkan di sini kita akan menghitung jumlah siswa yang lulus KKM. Misalkan KKM-nya adalah 75, maka kita pakai sampai dengan count if. Dan yang kita karena pakai dalam di sini cuma satu syarat, kita pakainya count if. Kalau lebih dari satu syarat, kita pakainya count ifs. Ada S-nya untuk penanda jamak. Nah, di sini adalah range-nya, range data yang akan kita hitung. Misalkan di sini kita hitung dari D2 sampai ke D35 dan kita tutup. Oh ya, belum dikasih kriterianya. Kriterianya adalah lebih besar dari 75. Kita kasih pakai tanda petik di dalamnya, kemudian kita cetak, kita enter. Nah, akan ketemu yang lulus atau lulus KKM atau jumlah 22 anak. Jadi kita nggak perlu pakai if apakah lebih dari 75, tapi untuk contoh kita bisa pakai manualnya kayak gini. Misalkan yang sering dipakai sama dengan if, jika ini lebih dari 75 kita anggap sebagai 1, dan jika tidak kita anggap 0. Ini satu contoh yang sering saya pakai. Kita tarik ke bawah, terus tinggal kita kasih jumlah, kita sama aja, jadi kita akan tahu yang lulus itu berapa. Ternyata hasilnya sama, tetap 22. Nah, itu kita misalkan pakai bantuan field tambahan, misalkan lulus, tanda tanya gitu. Misalkan saya biasanya pakai gini, dikasih logika, kalau dia lebih dari 75 akan dianggap 1, kalau tidak dianggap 0. Biasanya seperti itu. Jangan kalau kita pakai rumus tadi count if, kita cuma menuliskan range-nya terus kriterianya apa. Ingat, yang perlu diingat adalah di sini harus ada tanda petiknya sebelum tanda lebih dari 75-nya. Ya. Gimana kalau kita coba pakai count ifs? Di sini saya pakai data baru. Datanya adalah hasil SKB. Nah, di sini contoh hasil SKB. Di SKB itu ada 3 syarat kelulusan. TWK lebih dari 75, TIU lebih dari 90, dan TKP lebih dari 144. Jadi ada 3 syarat di sini. Kita akan menghitung nilai dari berapa orang yang lulus tes di sini. Misalkan kita harus memenuhi 3 syarat itu. Di sini kita coba
jumlah yang lulus passing grade misalkan PG. Di sini kita tinggal sama dengan, karena di sini ada syaratnya, ada 3 syarat, bisa lebih dari satu. Selain yang tunggal syarat lebih dari 1, kita pakainya count ifs, ada s nya di belakang beneran jamak. Kalau count ifs yang di depan adalah kriteria range yang pertama. Misalkan di TWK di sini kita ambil sampai sini, kemudian kriterianya apa? Lebih dari 75. Ini lebih dari 75, kriteria pertama. Kemudian kriteria kedua, di sini TIU-nya, berarti dari sini sampai ke sini. Kemudian syaratnya sama, lebih dari 90. Kemudian untuk syarat yang ketiga, nilai TKP harus lebih dari, ini kita kasih pembatasnya bisa pakai titik koma atau koma, tergantung dari Excel yang dipakai. Kadang kalau pakai bahasa Indonesia pembatasnya pakai koma, kalau dia pakai lokalisasi Inggris kita pakainya titik koma. Lebih dari 144. Dengan memasukkan 3 syarat itu, kita kasih enter, ternyata yang lolos adalah 13. Ini mempersingkat kerjaan kita. Misalnya kita pakai if, kita harus membuat if bertingkat. If pertama ini lebih besar dari 75, bisa pakai dan ini pertama ada syarat pertama, syarat kedua, ketiga. Kalau kita pakai cuma satu syarat aja, kita tinggal nanti dihitung satu. Kalau jumlahnya 3 berarti dia lolos. Salah satu cara manualnya. Tapi dengan bantuan count ifs kita bisa langsung ketemu jumlahnya. Ini untuk data yang mungkin kelihatan sedikit, hanya ada terisi 93 data. Misalkan pada hasil realnya kan di pengumuman hasil SKB bisa sampai 10.000 data. Gimana kalau kita hitung jumlah guru kimia yang lolos SKB? Di sini sama, jumlah guru kimia lulus passing grade sini. Maka syaratnya adalah syarat ketiga ini, TWK 75, TIU 90, TKP itu 44, dan terakhir adalah pekerjaannya, informasinya guru kimia. Jadi sini ada tambahan syarat, jadi syaratnya ada 4 syarat ini yang harus terpenuhi. Jadi tinggal kita pakai sama dengan count ifs. Nah, tinggal syaratnya yang pertama, kita bisa pakai ini satu log ini. Misalkan datanya sampai ribuan atau puluhan ribu dan tidak ada data lain selain nilai TWK di kolom H, kita bisa menggunakan klik kolomnya aja, kemudian koma, titik koma, pembatasnya, syaratnya lebih dari 75. Kemudian syarat kedua, kolom TIU lebih dari 90. Kemudian kolom TKP lebih dari 144. Kemudian yang kolom formasi di sini kita bikin sebagai guru kimia. Perhatikan bahwa tulisannya di sini harus persis sama dengan yang di sini. Kalau tulisannya misalkan nggak ada spasinya, mungkin hasilnya akan berbeda. Kita coba enter, lihat hasilnya. Ternyata yang lolos untuk guru kimia adalah 3 orang. Ini jauh lebih mudah daripada kita membuat dengan si tambahan, terus kita filter guru kimia, terus kita copy di sini, baru kita cari yang lulus. Dengan tambah bantuan count ifs, kita akan lebih mudah menghitung jumlah yang lulus. Demikian untuk video kali ini. Untuk file exercise atau file latihannya saya upload di deskripsi biar kalian bisa ngikutin sambil mencoba. Dan
Untuk model seperti ini lebih mudah untuk jika latihan dan sekalian praktek. Itu jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silahkan klik share, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng jika like videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.